Selamat siang, silakan duduk. Sekretaris, hari ini siapa yang hendak hadir? Terima kasih. Baik, minggu lalu torang selesai kelar itu materi yang gametogenesis. Sekarang torang masuk di materi hukum Mendel. Apa itu hukum Mendel? Ada yang tahu? Nah, hukum Mendel atau hukum pewarisan sifat pada organisme. Hukum Mendel ini ditemukan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1842. Gregor Johann Mendel menemukan hukum Mendel ini dengan menyilangkan kacang ercis atau kacang polong. Mengapa Gregor Johann Mendel menyilangkan kacang ercis? Yang pertama, kacang ercis memiliki banyak sifat beda. Ada yang berwarna merah, putih, ada yang berbiji bulat dan berbiji kisut. Kemudian waktu pembuahan hanya sebentar dan mudah dibudidayakan. Selanjutnya dari hasil percobaan yang diperoleh Mendel menyusun beberapa hipotesis, yaitu yang pertama, setiap sifat pada organisme dikendalikan oleh satu pasangan faktor keturunan, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Setiap pasangan faktor keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya, misalnya tinggi atau rendah, bulat atau keriput, kuning atau hijau. Kedua bentuk alternatif ini disebut alel. Yang ketiga, bila pasangan faktor itu terdapat bersama-sama dalam satu tanaman, faktor dominasi akan menutup faktor resesif. Yang keempat, pada waktu pembentukan gamet, pasangan faktor atau masing-masing alel akan memisah secara bebas. Individu murni mempunyai alel sama, yaitu dominan saja atau resesif. Selanjutnya, dari percobaan tersebut, Mendel menemukan hukum segregasi dan hukum asortasi. Hukum segregasi ini biasa orang dengar dengan hukum Mendel 1 dan hukum asortasi hukum Mendel 2. Langkah awal sebelum dilakukan perhitungan terhadap pengamatannya adalah menentukan galur murni jenis tanaman yang dijadikan percobaan. Contohnya tadi kacang ercis. Tanaman galur murni adalah tanaman yang apabila dilakukan penyerbukan sendiri akan menghasilkan keturunan yang semuanya mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Dalam percobaan, Mendel melakukan perkawinan silang dengan menyerbukan sendiri antara dua varietas ercis yang berbeda sebagai induk-induknya. Turunan hasil perkawinan silang ini disebut hibrid, sedangkan prosesnya hibridasi. Sekarang orang mau kenal itu simbol-simbol dalam persilangan. Pada persilangan induk jantan dan induk betina disebut parental atau disimbolkan sebagai P. Hasil persilangan parental disebut filius, disimbolkan sebagai huruf F. Persilangan induk jantan dengan induk betina disebut P1, filialnya disebut F1. Persilangan antara jantan F1 dengan betina F1 disebut P2, filialnya disebut F2. Genotip ialah sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dan individu. Sifat yang tampak dari luar atau yang dapat kita amati dengan panca indera disebut fenotip. Dalam persilangan monohibrid ada dua persilangan, yang pertama dominan dan intermediate. Persilangan monohibrid ini adalah suatu persilangan dengan satu sifat beda. Contoh persilangan monohibrid contoh persilangan monohibrid yang dominan ada misalnya bunga berwarna merah atau M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Jadi dia
P1 M besar disilangkan dengan M kecil. Gamet P1 M besar dan M kecil. F1-nya adalah M besar dan M kecil, yaitu bunga berwarna merah. P2 ada M besar dan M kecil, lalu disilangkan juga dengan M besar M kecil. Gamet P2 ada M besar dan M kecil. F2-nya sekarang semua mulai dengan tabel, ada M besar, M kecil, yang di bawah juga M besar, M kecil. Kemudian M besar disilangkan dengan M besar adalah M besar. M besar disilangkan dengan M kecil adalah M besar, M kecil. Begitu dengan seterusnya. Pada persilangan intermediate juga misalnya bunga berwarna merah M besar M kecil, M besar disilangkan dengan bunga yang berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda, ini berwarna merah muda ya, bukan berwarna merah lagi. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Jadi P1 M besar itu merah disilangkan dengan M kecil itu putih. DP gamet P1 M besar dan M kecil. F1-nya M besar M kecil merah muda 100%. Persilangan antara F1 dan F1, maka P2 merah muda M besar M kecil disilangkan dengan merah muda M besar M kecil. DP gamet M besar M kecil. Dia mau silangkan sama dengan tadi, M besar disilangkan dengan M besar, baru M besar disilangkan dengan M kecil. Nanti mau bikin contoh kalau ada spidol. Sekarang orang masuk di persilangan intermediate. Di persilangan intermediate ini hampir sama dengan persilangan dominan. Contoh persilangan intermediate yang tadi ya, yang tuh dia merah muda, itu nanti DP contoh. Dia kan sama tuh dengan dominan, cuma kalau di intermediate DP F1 itu merah muda. Selanjutnya persilangan di hibrid atau suatu persilangan dengan dua sifat beda. Di sini ada DP contoh. P1 sama dengan B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. B besar, K besar itu bulat kuning, B kecil, K kecil itu kisut hijau. DP gamet di B besar, K besar. Di sini ada B besar dan K besar. Di sini B kecil dan K kecil. F1-nya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena ini DC1 dong. Lalu P2-nya F1 kan disilangkan dengan F1. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gametnya B besar, K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Di sini ada di tabel B besar B kecil, B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar, didapat B besar K besar. Lalu B besar K kecil, K besar disilangkan dengan B besar K kecil, didapat B besar K besar K kecil. Lalu ini B besar K besar disilangkan dengan B kecil K besar, dapat B besar B kecil, K besar K besar. Begitu dengan seterusnya. Rasio genotipnya B besar K besar berbanding B besar K besar K kecil, banding B besar B kecil K besar banding B besar B kecil K besar K kecil, B besar K kecil, dan seterusnya. Dia dapat 1 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1.
rasio fenotip bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau, atau dia berbanding 9:3:3:1. Sekarang mau kasih soal. Tulis soal. Kacang ercis berbiji bulat warna kuning Kacang ercis berbiji bulat warna kuning, B besar B besar, K besar K besar, disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau, B kecil B kecil, K kecil K kecil. Tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Itu soalnya. Selesai? Sudah. Mau periksa. Ya. Sudah betul. Sudah betul. Sudah. 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 Nah, sama tuh sama ngerti ya? Sudah. Jangan lupa tugas. Tulis soal, ini tugas ya, tugas buat di rumah. Tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Keturunannya 100% berambut kelabu. Tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Keturunannya 100% berambut kelabu. Jika F1 disilangkan dengan tikus berambut putih, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Jika F1 disilangkan dengan tikus berambut putih, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Itu soal backing di rumah. Karena sampai pertemuan hari ini cukup sampai di sini, nanti lanjut minggu depan. Jangan lupa backing tugas, jangan lupa jaga kesehatan. Ma ketua kelas, siapkan Jo. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan.